teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film The Good Dinosaurs. Film ini bercerita tentang sebuah perjuangan seekor dino baik untuk menaklukkan rasa takutnya. Sebelum ke ceritanya, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Tanpa basa-basi lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah angkasa yang memperlihatkan meteor jatuh seakan menimpa bumi. Namun ternyata meteor itu hanya melewati bumi saja. Lalu para dinosaurus hanya melihat dan meneruskan aktivitasnya kembali. Kemudian diperlihatkan jutaan tahun kemudian ada sepasang Apatosaurus sedang menggarap kebunnya bersama. Lalu sang istri memberitahu suaminya bahwa telur-telur mereka siap menetas. Telur pertama berhasil menetas dan dinamai Libby. Telur kedua yang terlihat barbar keluar dan dinamai Buck. Yang terakhir ada telur yang paling besar namun dia paling kecil di antara saudaranya. Dia diberi nama Arlo. Kemudian mereka keluar dan melihat tempat tinggal mereka yang berada di pegunungan Cloudtooth. Seiring waktu mereka diajari berkebun. Buck bertugas membereskan kayu besar, lalu Libby bertugas menyiram tanaman. Dan Arlo ditugaskan untuk memberi makan ternak ayam. Tapi Arlo sangat takut dengan gerak semak-semak dan juga ayam. Arlo pun tak bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu diperlihatkan kedua orang tua mereka yang memberikan sebuah tanda pada tempat penyimpanan makanan cadangan selama musim dingin. Itu pertanda bahwa mereka telah berhasil melakukan sesuatu tindakan yang besar. Singkat cerita, Buck telah menyelesaikan tugasnya membersihkan lahan. Dan dia berhak memberikan tandanya. Juga Libby yang berhasil menyelesaikan lahan pertanian. Dia juga telah memberikan tandanya. Sementara Arlo yang masih merasa ketakutan sama ayam malah ditakut-takuti oleh Buck dan dikatakan pengecut. Karena kejadian itu dia marah dan tak ingin memberikan tanda seperti yang lain. Malam harinya sang ayah membangunkan Arlo dan membawanya ke tempat sepi. Dia disuruh jalan sendiri di depan. Lalu ada kunang-kunang hinggap dan dia mulai merasa takut. Sang ayah meniup kunang-kunang itu dan Arlo pun tak merasa takut lagi. Dia juga menasihati Arlo untuk melawan rasa takutnya. Lalu ayahnya memperlihatkan banyak kunang-kunang di sana dan mereka pun berlarian tanpa rasa takut. Esok harinya, Arlo diberi tugas untuk menangkap hewan yang telah mencuri makanan mereka. Dia diberitahu caranya dan setelah tertangkap, dia pun harus membunuh hewan itu. Dia berjaga dengan ketat, lalu datang hewan itu dan terperangkap di jebakan mereka. Tapi Arlo bukanlah membunuhnya, dia malah tak tega dan melepaskannya begitu saja. Ternyata yang mencuri makanannya adalah anak manusia goa. Lalu sang ayah mengajak Arlo untuk menangkap anak manusia goa itu keluar batas tempat tinggalnya. Arlo yang sadar mereka terlampau jauh, takut tersesat pulang. Dan ayahnya berkata, selagi kau melihat sungai, kau akan temukan jalan pulang. Ayahnya yang sadar bahwa Arlo sudah mulai lemah, dia pun mengajaknya kembali pulang. Namun saat itu badai datang dan air semakin meninggi. Ayahnya yang menyadari itu segera melempar Arlo ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayang, dia malah terseret banjir sampai dia meninggal dunia. Kemudian setelah kepergian ayahnya, sang ibu tak kuat lagi melakukan pekerjaan berat. Lalu Arlo dengan sigap membantu tugas ibunya yang sedang memanen persediaan makanan mereka. Saat Arlo memasukkan makanan ke tempat cadangan makanan mereka, dia melihat anak manusia goa itu ada di dalam. Dia sedang memakan jagung milik mereka. Lalu Arlo segera menangkap dia. Sayang, karena anak manusia goa itu melakukan perlawanan, mereka pun terjatuh ke sungai dan terseret arus. Arlo malah pingsan karena kepalanya menghantam batu besar. Saat sadar, dia telah berada jauh dari tempat tinggalnya. Dia merasa ketakutan. Lalu tak lama kemudian dia melihat anak manusia goa itu berada di atas
dan dia segera mendekatinya karena Arlo merasa dialah yang menyebabkan ayahnya meninggal. Saat Arlo berada di ketinggian, dia tak bisa menemukan pegunungan Cloudtooth. Tapi saat dia melihat sungai, ia segera menyusuri sungai itu untuk kembali pulang. Dia juga melihat buah beri, namun dia tak bisa mengambilnya, dan kakinya malah terjepit oleh batu. Dengan terpaksa, ia bermalam di sana. Tapi esok harinya dia mendapati kakinya sudah tak terjepit lagi dan terdapat jejak kaki anak goa yang berusaha membantu dirinya. Saat hujan mulai turun, ia membuat tempat untuk berteduh. Namun ia malah ditertawakan sama hewan lain. Setelah itu dia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Dia melihat anak goa itu membawa iguana, tapi Arlo malah membiarkannya. Lalu dia pergi dan datang lagi dengan membawa sejenis kumbang, namun Arlo juga malah terlihat jijik dan membuangnya. Si anak gua nggak menyerah, dia datang lagi membawa buah beri. Lalu Arlo dengan perlahan memakannya. Setelah habis, dia minta dibawakan lagi, tapi dia akan tetap membunuh anak gua itu. Lalu anak goa menunjukkan tempat buah beri yang ada di tebing. Arlo merasa takut karena jalannya semakin kecil. Setelah sampai, Arlo ingin segera memakan buah beri, namun anak goa sedikit melarangnya. Ternyata di pohon itu terdapat seekor ular, dan Arlo pun terjatuh ke bawah jurang. Di sana anak goa mencoba melawan ular itu sampai kalah dan pergi dari sana. Setelah itu ada yang say hello, dan dia melihat Styracosaurus dengan berbagai macam hewan di tanduknya. Dia berlomba menamai anak goa, dan yang bisa menamainya, dia akan menjadi pemiliknya untuk menjadi penjaganya. Dan Arlo pun berhasil menamai dia dengan nama Spot. Tapi burung Debbie menginginkannya hingga mengejar Spot. Kemudian mereka pun berteman dan meneruskan perjalanan menuju ke kampung halaman Arlo. Di perjalanan mereka menemukan lubang tupai dan bermain-main di sana. Arlo juga diajari berenang sama Spot, dan saat malam tiba, Arlo memperlihatkan umpama keluarganya. Ternyata Spot juga punya keluarga, tapi ibu dan ayahnya telah meninggal. Mereka pun mengaum bersama meluapkan rasa rindu terhadap keluarganya. Esoknya mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan. Tapi ada badai datang menerjang. Arlo yang merasa trauma dengan kilat malah berlari dan bersembunyi. Kemudian setelah badai hilang, Spot menemukan Arlo di bawah ranting dan dedaunan. Dan mereka kehilangan sungainya yang menuntun jalan pulang mereka. Tak lama kemudian, Arlo melihat burung pterodaktil yang dipimpin oleh Thundercrab. Dia berniat meminta tolong. Namun ternyata mereka adalah burung jahat yang mulai menyerang Spot. Mereka pun berlari kabur dari sana, lalu melihat Tyrannosaurus dan meminta tolong pada mereka. Mereka pun berhasil mengusir pterodaktil, dan Arlo juga meminta tolong untuk ditunjukkan sungai yang menunjukkan ke pegunungan Cloudtooth. Tapi Tyrannosaurus gak bisa menolong mereka karena mereka juga sedang kehilangan banteng gembala mereka. Arlo menawarkan Spot untuk mengendus para banteng. Dan ternyata para banteng dicuri oleh Velociraptor. Lalu Arlo disuruh jadi umpan supaya para Velociraptor muncul. Setelah berteriak yang dibantu dengan gigitan Spot, muncul para pencuri dan langsung diserang oleh para Tyrannosaurus. Mereka berhasil merebut kembali gembalanya.
Dan saat malam tiba, mereka bercerita tentang pengalaman mereka mendapatkan bekas luka. Ayah Tiren juga menasihati Arlo mengenai rasa takut. Esoknya, Arlo dan Spot juga ikut menggiring banteng ke arah selatan. Dan saat melihat pegunungan Cloudtooth, mereka pun berpisah di sana untuk meneruskan perjalanannya masing-masing. Saat di atas bukit, mereka senang karena melihat pegunungan Cloudtooth semakin dekat, dan mereka mengaum bersama. Namun dari kejauhan ada manusia goa yang sudah tua membalas auman mereka. Spot yang penasaran malah diajak pulang sama Arlo, karena dia tak mau kehilangan Spot. Di tengah perjalanan, mereka melihat badai dan hujan turun lagi. Lalu Thunderclap dan anak buahnya datang lagi menculik Spot. Sialnya, Arlo malah terjatuh dan terikat akar di sana. Seketika dia melihat ayahnya menolong dan mengajaknya pulang. Tapi dia tak mau dan ingin menolong temannya terlebih dahulu. Arlo juga sadar bahwa ayahnya tak ada di sana. Ayahnya sekarang merasa bangga dengan keberanian Arlo. Lalu dia menghilang dengan turunnya air hujan. Seketika pula dia tersadar dan segera berlari mencari Spot. Dia melihat Spot terpojok dan Arlo mencoba mengalahkan pasukan Pterodactyl. Satu persatu mereka dibikin hanyut sama Arlo. Dan saat akan menyelamatkan Spot, Arlo melihat air semakin meninggi dan banjir pun datang. Arlo dan Spot pun hanyut bersama. Sebelum terjatuh dari air terjun, Arlo berhasil menangkap Spot terlebih dahulu. Saat berhasil ke tepi sungai, Arlo membangunkan Spot dengan cara meniupnya. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali yang hanya tinggal sedikit lagi. Tapi sebelum turun ke rumahnya Arlo, mereka kembali mendengar auman manusia tua itu. Dan kali ini dia membawa keluarga kecilnya. Spot mendekati mereka dan mereka pun terlihat senang. Dengan berat hati, Arlo membiarkan Spot diangkat oleh keluarga barunya. Dan mereka pun berpisah di sana. Arlo kini sudah masuk ke area rumahnya dan melihat ibu juga saudaranya. Mereka pun berpelukan melepas rindu dan sekarang berkumpul kembali. Arlo juga berhasil menorehkan tanda di samping tanda ayah dan ibunya. Dan setelah itu film pun selesai.